selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas sosok yang unik ya di panggung politik Indonesia, Deddy Mulyadi. Anda mungkin kenalnya sebagai politisi, tapi yaitu dia juga kreator konten yang aktif banget kan? Sampai ada julukan Bapak Aing segala dari pendukung Persib. Iya, betul. Sumber-sumber yang kita punya ini, wah, lumayan beragam. Ada opini media kayak Tempo, terus rekaman debat publik, sampai konten dari kanal YouTube Kang Deddy sendiri. Semuanya ini ngasih gambaran yang, gimana ya, kompleks lah. Jadi misi kita hari ini coba bedah lapis-lapis citranya, perjalanan politiknya, sama kebijakan-kebijakannya yang sering bikin heboh itu. Tepat sekali. Kita coba pahami bareng-bareng siapa sih sebenarnya Deddy Mulyadi ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sumber-sumber menyebut dia datang dari keluarga sederhana. Terus, nilai-nilai tradisional Sundanya itu kuat banget katanya. Iya, kelihatan kok. Perjalanan politiknya juga, wah, panjang ya. Mulai dari ketua DPRD di Purwakarta, terus jadi Bupati Purwakarta 2 periode. 2 periode ya. Lalu lanjut ke DPR RI. Sekarang juga pegang posisi penting di Jawa Barat. Dan karakternya itu khas banget. Ada perpaduan nasionalisme sama nilai kesundaan yang kental. Ada sisi spiritualisnya juga. Dan dia kelihatan dekat banget sama rakyat kecil. Nah, itu dia. Kelihatan dari gaya komunikasinya ya. Langsung gitu, terus sering belusukan gaya Sunda. Betul, dan dia masif banget pakai media sosial, YouTube, TikTok, buat dokumentasiin kerjanya. Konsep ngabumi itu juga sering dia sebut-sebut, membumikan kebijakan, gitu maksudnya. Gaya ini yang bikin dia populer kan? Kayak pas disambut waktu konvoi Persib juara itu. Tapi, nah ini dia, muncul pertanyaan penting nih dari beberapa sumber. Aksi-aksinya ini, kedekatannya ini, beneran tulus? Atau jangan-jangan cuma strategi bangun citra politik? Semacam, pencitraan yang udah direncanain banget. Menariknya, ada beberapa pengamat politik nih dalam diskusi yang kita tinjau. Mereka bilangnya ini bukan sekedar pencitraan biasa loh. Istilahnya lebih keren dikit, political branding atau political impression management. Jadi semacam upaya sadar, konsisten gitu, buat ngebentuk persepsi publik. Lewat interaksi langsung, aksi nyata, terus diviralkan. Oke. Nah, ngomongin aksi nyata, Kang Deddy ini kan dikenal juga sama gebrakan yang, gimana bilangnya ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Berani tapi sering ekstrim dan kontroversial. Coba kita lihat beberapa contoh dari sumber yang Anda kumpulkan. Yang pertama, mungkin Anda juga ingat program ngirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk pendidikan bela negara katanya. Oh iya yang itu. Sempat ramai ya? Banget. Pendukungnya sih termasuk beberapa orang tua ya, sama tokoh kayak Kaseto juga katanya sempat ninjau. Ngelihatnya ini cara efektif buat nanemin disiplin. Tapi kritiknya juga kenceng. Kayak dari Rocky Gerung, waktu itu di salah satu debat, dia nyinggung ini bukan cuma soal hak anak, tapi bahaya masuknya logika militer ke pendidikan sipil. Pendidikan kan harusnya soal nalar kritis, bukan cuma disiplin fisik. Bener juga sih. Terus ada lagi usulannya yang lebih bikin geger kayaknya, yang soal ngaitin bansos sama vasektomi buat pria dari keluarga penerima. Nah itu dia, alasannya kan dia bilang kalau sudah tahu miskin, jangan punya banyak anak. Waduh, ini langsung memicu pro kontra sengit. Iya, bisa dibayangkan sih, pasti banyak yang nggak setuju. Banget, Komnas Perempuan, MUI, itu termasuk yang menentang keras. Dia nggak pelanggar hak reproduksi, terus kayak ngasih stigma ke orang miskin. Belum lagi soal akuran bansosnya sendiri. MUI malah bilang haram hukumnya ngaitin 2 hal itu. Tapi ya, di sisi lain ada juga loh suara dukungan. Ada yang nganggap ini langkah pragmatis buat ngendalin populasi. Atau malah dibilang wujud kesetaraan gender dalam KB. Beberapa politisi sama warga ada yang setuju, kayak Pak Nanang dari Bekasi itu contohnya. Jadi selalu ada 2 sisi ya. Kebijakan lain kayak pembongkaran bangunan ilegal, gimana? Itu juga kan sempat jadi sorotan. Kasus di Puncak atau lahan di Bekasi itu. Ya, itu juga. Ada kritik soal prosedurnya katanya terlalu buru-buru. Tapi dari pihak Kang Deddy, biasanya lewat kontennya dia, nunjukin kalau udah ada peringatan sebelumnya atau ada rencana kompensasi. Jadi ya saling bantah gitu. Terus ada opini dari media kayak Tempo ya. Gimana pandangan mereka?
Tempo itu termasuk yang kritis. Mereka nilai gaya kepemimpinan Kang Deddy itu simplistis. Fokusnya ke solusi instan yang kelihatan di permukaan, yang bagus buat medsos. Tapi menurut analisis mereka, ini kayak sengaja ngehindar dari akar masalah yang lebih struktural. Kemiskinan, kualitas pendidikan, itu nggak kesentuh. Jadi efektif sih buat narik simpati publik, tapi riskan buat tata kelola jangka panjang. Menarik. Nah, kalau kita bandingkan nih, gaya Kang Deddy ini sering banget disamain sama Pak Jokowi ya. Sering banget, sumber-sumber kita juga nyatat kesamaannya. Sama-sama merakyat, suka blusukan, kuat bangun narasi personal, mulai dari daerah terus ke nasional. Ada yang sampai nyebut Mulyono Jilid 2, kayak penerus gaya Jokowi gitu. Tapi ada bedanya juga kan pasti? Ada, dan cukup mendasar malah. Sumber juga nyorot ini. Gaya Kang Deddy itu nuansa kultural Sundanya lebih kental. Terus kalau Pak Jokowi kan, apalagi sebagai presiden, terikat banget sama sistem dan protokoler yang ketat. Nah, Kang Deddy ini kelihatan lebih fleksibel, lebih berani ambil langkah kontroversial secara langsung, terutama pas jabat di daerah dulu. Pertanyaannya yaitu, gaya khas kayak gini bisa nggak sih bawa dia naik ke level nasional? Terus soal aktivitasnya di media sosial yang tinggi banget itu. Kadang lebih nonjolin aksi sosialnya daripada fungsi formalnya. Misalnya pas jadi anggota DPR. Ini gimana? Beberapa sumber jadi bertanya-tanya, apa dia ini lagi mencoba mendefinisikan ulang peran politisi? Jadi lebih kayak aktivis sosial atau content creator gitu? Atau ini malah tanda kalau sistem politik formal kita mulai kurang relevan ya buat sebagian masyarakat? Yang maunya aksi cepat dan responsif. Pastinya dengan popularitas dia yang terus naik, jangkauannya makin luas gara-gara platform digital, ya spekulasi soal langkah politik dia ke 2029 itu nggak bisa dihindari. Apakah semua ini bagian dari persiapan bangun basis massa buat maju di kontestasi nasional, capres atau cawapres gitu? Sumber-sumber kita sih belum ngasih jawaban pasti ya, tapi jelas banget nunjukin kalau dia ini figur yang patut diperhitungkan ke depan. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran sumber-sumber ini, Deddy Mulyadi itu sosok yang, rumit ya. Pemimpin yang nyatuin nilai tradisi Sunda sama penguasaan media modern. Punya daya tarik populis kuat, tapi nggak ragu ambil langkah kontroversial yang bisa membelah opini publik. Iya, betul. Dan ketegangan utamanya kayak yang tergambar dari berbagai sudut pandang di sumber kita ya tetap di pertanyaan ini. Ini semua gebrakan tulus buat perubahan cepat atau sekedar pencitraan canggih yang terencana? Apakah dia pemimpin efektif yang kita butuh karena berani sat-sat? Atau malah populis yang bisa jadi ngabain akar masalah dan prosedur demi, yaitu, sorotan? Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Aksi-aksi Kang Deddy yang seringkali cepat dan tegas itu kan, nyasarnya ke area di mana birokrasi atau sistem kita terasa lamban ya, kayak penanganan masalah sosial atau pelanggaran aturan. Pertanyaannya, pendekatan dia ini, lepas dari kontroversinya ya, jangan-jangan malah nunjukin kelemahan sistem kita, yang mungkin emang butuh kejutan kayak gitu. Atau, seperti kekhawatiran beberapa pihak dalam sumber kita, gaya ini cuma solusi permukaan aja, yang ngabain perbaikan sistemik jangka panjang yang sebetulnya lebih penting. Nah, ini pertanyaan terbuka buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.